Ustaz yang sedang dengan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat lainnya. Salawat bertakakan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat beliau di akhir amin ya rabbal. Yang saya hormati al-asatid dan ustazah yang berhadir di ruangan musholah yang sama-sama kita cinta ini. Di sini Ustadz dulu di sini untuk mengaplikasikan konsep watawasau bil haq, watawasau bis, saling menasihati, ya. Jadi di sini bukan ustadz yang paling benar, namun kita saling menasihati. Baik, ustadz diamanahkan membawakan etiket tentang berpakaian, ya, tentang berpakaian. Dan ini etiket ceramah yang terakhir, betul? Nampaknya akan mencakup juga karena belum ada ya, bertamu belum ya, bertamu udah ada. Baik, kita pertama Ustadz tentang adab berpakaian, ya, berpakaian dalam Islam, ya. Konsep berpakaiannya pertama kita harus tahu dulu apa yang harus ditutup. Berarti harus tahu aurat. Ketika kita sudah tahu konsep awalnya, maka akan mudah untuk mengaplikasikannya. Sekarang ini banyak kita nggak tahu dasarnya, makanya sering melanggar. Konsepnya adalah menutup aurat. Menutup agar apa? Definisi dari menutup, ya. Menutup berarti agar tidak nampak dari luar. Ketika kita sudah tahu konsepnya, maka akan mudah untuk mengaplikasikannya. Aurat perempuan sekujur tubuh kecuali muka sama telapak tangan. Yang laki-laki dari pusar sampai dengkul. Itu syariatnya seperti itu, ya. Dan kita harus pahami tadi teorinya, konsepnya adalah menutup, ya, menutup, bukan membungkus, menutup. Baik, ketika kita sudah tahu konsepnya, maka akan mudah mengaplikasikannya. Ini banyak terjebak kita di pengaplikasian aurat ini, menutup aurat ini, terkhusus nanti di putri, ya. Yang pertama putra dulu, ya. Untuk masalah pakaian di putra, masalah pakaian di putra ini harus kita menutup aurat. Tadi sampai dengkul, ya. Udah tahu konsepnya, sekarang kita masuk layak atau tidak layak. Apakah kita layak tidak pakai baju keluar? Enggak layak. Makanya harus pakai baju yang bagus. Untuk masalah celana harus pakai yang tidak layak pakai celana konggol, apalagi santri. Ya, jadi harus celananya rapi. Masalah kain Ustaz kira nomor 2, ya.
Masalah kainnya, bahannya, nomor 2. Yang penting konsepnya pertama apa tadi? Menutup aurat, tidak nampak bentuknya. Ini pakai celana sempit kurang sempit, tambah lagi ada koyak-koyak sedikit. Ini jangan dilakukan yang putra. Apalagi pakai baju kaosnya jangkis. Jangkis, tahu jangkis ya, sepinggang. Nanti ketika masuk waktu sholat masih pakai seperti itu, nanti terefeknya ke ibadah yang seperti dikatakan tadi Ustadz Rayu. Ketika ruku dan sujud, maka akan membuka aurat. Tadi kalau nggak sengaja nggak masalah, tapi ini udah sengaja karena bajunya memang nggak baju yang baik untuk sholat. Ini harus diperhatikan anak-anak Ustadz dari segi berpakaian. Ini konsep berpakaian dulu, nanti pakaiannya kemana, untuk apa, nanti ada lagi setelah ini. Paham ini ya? Jadi pakaiannya harus menutup aurat. Untuk putri, ya, untuk putri. Ini banyak salah aplikasi putri ini. Dikiranya menutup, sebenarnya nggak menutup. Dikiranya sudah bersyariat, tapi sebenarnya telah bermaksiat. Ya, dari segi pakaian putri. Pertama tadi apa konsepnya? Pertama menutup aurat. Berarti kalau katanya menutup tidak nampak. Berarti apa itu? Bagaimana aplikasinya? Bagaimana melaksanakannya? Pakaiannya harus menutup lekuk tubuh. Konsepnya yang kedua pakai jilbab itu. Jilbab itu harus menjulur ke tubuh, bukan yang diikat-ikat ke leher. Ikat lagi ke kepala, ikat lagi ke leher. Nanti naik kereta senggolan sama pickup, terkait jilbabnya ke pin pickup itu, tercekek. Mati nggak itu? Tergantung. Jadi harus hati-hati. Ya, jangan ikat sana, ikat sini. Ya, karena sekarang banyak seperti itu modelnya ya. Jadi harus dipilah-pilah. Ya, kalau masa aurat ini kok laki-laki ini tidak seperti perempuan, memang harus benar-benar konsepnya. Yang penting anak-anak ustadz udah paham konsepnya, maka mudah mengaplikasikannya. Karena ini nggak paham konsepnya, maka sangat sulit mengaplikasikan secara benar. Pertama, aurat itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan ini zahiruha wa batinuha, yang nampak ataupun yang tak nampak. Ini yang batin ini ya, yang putih ini batin, ini yang zahir. Ini kalau nampak tak apa-apa. Masalah kelewatan. Tangannya macam trompet, tangan bajunya malah lebih besar, trombon. Ya, tahu trombon ya, yang untuk marching band itu besar. Jadi sampai sini nampak. Ya, jadi harus diperhatikan pakaian ini. Kalau masalah bahan nomor 2, yang penting pertama menutup aurat. Ditengok model boleh, tapi kalau model nomor 3, ya, pertama harus syariah dulu. Udah syar'i, baru bahannya, baru modelnya. Nomor 3 yang model itu. Jadi pertama, kalau udah syariatnya tidak dapat, nggak bisa ke model. Paham? Paham ini ya? Kalau udah syariatnya melanggar, berarti model nggak bisa dipakai. Tadi kalau udah syariat benar, bahannya juga boleh masuk ke model. Ya, jangan model diutamakan. Ya, ini biar berpakaian macam apa coba? Macam artis-artis diikuti. Jangan, artis-artis itu nggak belajar agama dia. Paling banter MDA loh, udah lupa dia belajar agama. Ya, jadi harus kita santri sebagai role model, sebagai panutan. Jangan kita ngikuti, kita yang diikuti.
ah nggak gaul Ustaz ini, masa kita yang nggak boleh? Nggak, bukan masalah gaul nggak gaul, ini masalah syariat. Kalau syariatnya udah terpenuhi, bolehlah bermodel. Nah, kalau modelnya ngikut syariat nggak masalah. Ini yang masalah syariatnya ngikut model. Ah ini bahaya. Anak putra pakai celana jeans, tapi koyak. Ini model Ustaz, iya model tapi melanggar syariat. Ya. Putri juga gitu. Ini tuh Ustaz, nggak ada nampak kulit anak Ustaz, tapi semua terlilit semuanya, pakai sempit semuanya. Ya, jilbabnya kadang-kadang yang cuma satu sini. Apa model itu? Pasmina. Apa namanya itu? Model apa itu? Pasmina. Nah itu nggak boleh itu. Ya. Ada yang lilit-lilit aja, ada yang cuma di taruh kepala sikit, kanan, kiri, dah keluar ngedet. Nggak boleh. Apalagi santri ini. Kalau Ustaz pandang-pandang pakaian santriwati, inilah pakaian yang paling baik untuk dibawa jalan-jalan. Mungkin nanti warnanya aja, warnanya di matchingkan. Nah, gitu aja. Kok laki-laki ini masalah bahan Ustaz nomor 2. Yang penting panjang, tidak sempit. Ya, ini sampai pakai celananya pakai plastik. Tahu? Dipikirin tahu ini? Tahu nggak itu? Tahu lah ya. Ya. Pakai plastik makainya. Bukanya pun susah. Mau kamar mandi pun bingung. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Ya. Kalau untuk putri ini kalau pakai celana, Ustaz kira dihilangi saja ya. Pakai rok, paham ya? Pakai rok. Jangan dibiasakan. Nanti pelan-pelan ya. Pertama pakai ini, nanti lama-lama makin sempit ya kan. Jadi harus diperhatikan pakaian putri. Udah pas, ini jilbabnya dipanjangkan ke bawah. Masalah nanti bahannya wall piece, katun, apalagi semen, terserah. Apa? Ya terserah. Yang penting udah menjulur ya, yang penting menutupi, bukan membungkus macam lontong. Tahu apa lontong? Kalian tahu bentuknya karena nengok lontong itu kan? Padahal masih dibungkus dia, ya. Lontong itu masih dibungkus, tahu? Kalian tahu bentuk lontong itu kan? Jadi harus menutupi, ya, menutupi. Paham? Oke, selanjutnya kalau udah paham konsepnya pakaian secara syariat, akan mudah mengaplikasikannya. Tinggal masuk kepada pantas atau tak pantas. Ya. Tadi konsep berpakaian syariat udah ngerti? Udah ngerti? Nah, kalau udah ngerti diaplikasikan. Ya, yang putri, yang putra, jangan lagi pakai celana ponggol keluar. Ya. Ya, pakai celana ponggol nggak layak. Kecuali tadi mandi sungai, jangan pakai celana panjang. Nanti tenggelam pula keberatan celana. Udah celana panjang, celana jeans pula lagi. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kata Allah. Ya, tenggelam pula, jangan. Ya, harus disesuaikan ya. Harus disesuaikan. Selanjutnya tempat. Nah, ini masuk layak dan tak layaknya. Tadi udah tahu konsep syariatnya, sekarang kita masuk layak atau tidak layaknya. Ya, kalau ada acara nanti pasti perpulangan ya. Perpulangan ada pesta, kenduri, ya, ke masjid, acara tablik akbar mungkin di masjidnya, sholat ke masjid. Ini harus disesuaikan pakaiannya. Yang putra jangan pula undangan pakai baju kaos. Ya. Harus dibedakan. Nanti ke masjid pakai baju kaos. Jangan, harus disesuaikan. Nanti sama-sama kawannya jalan-jalan pakai baju itu bebas. Jadi kalau kita undangan, nah ini harus kita tahu. Nanti nggak tahu pula, nggak ngerti pula kan. Pakai batik.
Ya, pakai batik undangan. Ya. Macam Ustaz nih, ini udah undangan ini. Nah, ini undangan, boleh juga. Tapi nanti kalau pakai peci dikira tuan kadinya, ya kan? Iya. Ya, jadi harus disesuaikan. Pakai sepatu, jangan pakai swallow. Pakai sepatu, terserah mau sepatu pantopel boleh. Iya, nggak apa-apa. Nanti dikira kau panggil bapak gitu aja, ya kan? Terserah. Mau pakai sepatu sport boleh. Ya nggak boleh pakai enggang aja, nggak boleh. Oh, tinggi kali kalau nanti. Ya, jangan ya. Jadi harus pakai sepatu. Paham? Yang putri juga gitu. Ini putri ini, masya Allah ini. Pakai kebaya biasanya ya. Apalagi kayak bridesmaid, apa namanya itu? Yang pendamping yang nikah itu ya. Apa? Mermaid apa? Bridesmaid. Itu pokoknya ya. Yang sosok kompak itu kan. Yang dikasih sama pengantinnya, apa yang mempelai perempuannya. Ini pakai ya jahit sendiri. Wah, udah cuman apa disuruh jahit sendiri lagi. Ya, bakal aja dikasih. Nggak dikasih upah jahitnya. Jadi ini harus hati-hati. Itu biasanya kan pakaiannya sempit-sempit, kebaya-kebaya cewek ini. Ini yang kembali kepada konsep pertama. Kalau modelnya melanggar syariat, maka yang mana didahulukan, syariatnya atau modelnya? Apa? Syariat. Jadi pilih pakaiannya yang sesuai syariat. Jangan pakai yang sempit kali. Kalau nanti disuruh nempah, buat longgar. Pakai jilbabnya keluar. Ini kalau kebaya ini biasanya jilbabnya ke dalam atau diikat ke leher. Ya, ini nggak boleh. Santri Darul Mustafa harus menjadi contoh dalam segala hal, khususnya hal berpakaian. Pahaminya anak ustaz dan putra putri? Ya. Selanjutnya kalau bertamu, ini pun pakaian bertamu harus dipilih-pilih. Bertamu ke rumah kawan, jangan pakaian yang belum mandi, masih bau ke rumah kawan, teman-teman akrab, ya kan? Harus rapi rumah kawan. Walaupun pakai kaos, jangan baju kaosnya yang dipakai semalam dipakai lagi. Kok di sini nggak apa-apa lah ya kan? Nah, memang kondisinya. Ya. Hari ini pakai itu, biasa pakai itu lagi. Ya, pakai sip A, sip B. Ya, jadi kalau nanti bertamu pakaiannya harus bersih, rapi, wangi. Ini ada berpakaian juga ini. Memang kamu nggak kebauan, memang kamu nggak kebauan, tapi tetangganya ya kan? Ya, yang ngomong sama kita nggak tahu kita ya kan? Hidungnya belum terbiasa, ya kan? Jadi harus diperhatikan. Paham ini? Itu siapa yang tidur itu? Uti, yang tidur, tidak sini. Nanti nggak ngerti. Ya. Tadi udah untuk masalah. Untuk ke masjid. Yang laki-laki jangan pula pas di pesantren pakaiannya rapi, pakai sarung, baju koko, baju kemeja ke masjid. Ini nanti di masjid rumahnya pakai kaos, pakai celana biasa, nggak pakai peci, jangan. Ya, harus seperti yang kalian pakai di pesantren. Yang putri juga gitu. Maksudnya jangan pula mungkenahnya rame kali, warnanya campur-campur. Nanti pening orang di belakang nengoknya. Atau tidak nanya di mana belinya ini. Lagi soal Allahu Akbar gitu ya. Cantik juga baju kakak ini. Cantik juga mungkenahnya, di mana belinya. Jangan sampai yang motifnya banyak-banyak kali untuk mungkenah. Ya, yang polos saja biar orang khusyuk. Ya, jangan banyak motif. Warna-warnanya rame kali. Gitu juga putra. Jangan pakai baju kaos. Di belakangnya ada bacaannya. Mata mula lain. Jangan. Ya, untuk
Baca kan, yuk. Jangan. Ya. Apalagi baju partai ya kan. Coblos nomor 2. Iya. Tapi udah lewat selama ini, kok ada lagi baju ini. Jadi harus disesuaikan. Jangan pikiri diri sendiri. Terkadang kita harus mikiri orang lain. Dan kita ya putra-putri ya harus mikiri orang lain. Nah ini tambah-tambahan aja nih ya, layak atau tidak layak. Gak masalah ke pesta pakai baju kaos nggak masalah sebenarnya. Tapi nggak layak, ya. Nah, ke masjid pakai baju kaos yang agak panjang sih nggak masalah. Tapi kurang lah, ya. Atau itu alasan aja ya, biar nggak disuruh maju jadi imam, bisa jadi ya. Kayak mana? Ya. Jadi harus sesuai. Harus sesuaikan dengan kondisi, ya. Kalau kata-kata maf'ulnya apa itu? Yang sesuai maf'ulnya apa itu? Likulli maqamin maqalun, ya. Harus sesuai. Yang kamu ucapkan, dimasukin gitu gak? Yang kamu ucapkan ada tempatnya, gitu gak? Yang kamu pakai ada tempatnya juga, ya. Harus sesuai. Jangan nanti olahraga kayak batik. Ayo skui, futsal, kan? Pakai batik, ya, janganlah pakai baju kaos, ya. Ini untuk masalah berpakaian. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bukan pertanyaan. Masalah berpakaian. Ada. Lanjut ya. Masalah tentang bertamu. Nah, ini penting bertamu. Nah, mencakup semua kan intisari. Bertamu. Kalau kita bertamu ke rumah orang, misal siapa? Pirhan bertamu ke rumah. Tapi udah belum. Contoh, jangan sulis lah. Ya, si Pirhan ke rumah si Farhan. Nah, Pirhan wa Farhan. Pirhan wa Farhan Yafrohani. Ya. Bersenang-senang ya Yafrohani. Jadi mereka bertemu. Jadi Farhan datang ke rumah si Pirhan. Tok, assalamualaikum gitu ya. Gak ada jawaban. Dan nanti kok bilang paket ada yang goyang nanti kan. Ya. Jadi pertama kali nggak ada sautan, nggak ada, karena udah dicek nggak balas. Ya. Sekali lagi, ketok lagi. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Sekali lagi. Tok, assalamualaikum. Nggak ada juga jawaban. Apakah yang harus kita lakukan? A. Menggedornya lebih keras. B. Ngintip dari jendela. C. Pulang. C ya. Tapi sebelum pulang buat dicek itu, biar tahu aja gitu ya. Masa nggak dibuka pintu? Ya, padahal udah janji. Janji. Jadi ini adabnya ya. Kalau udah 3 kali ketok pintu nggak dibuka, maka kemungkinan satu orangnya lagi tidur, kedua lagi pergi, ya gitu ya. Atau memang ketiga memang nggak mau diganggu dia. Tapi misalnya di keempat, ya dia udah buat janji tapi malas aja dia. Nah, tukang PHP, ya. Jadi harus dimaklumi, paham? Ini ada bertamu pertama, ya. Yang kedua, kalau disuruh masuk, misalnya ini kalau dia bukan saudara dekat kita, ini misalnya kalau bukan saudara ya.
Tapi kalau uwa-awa apa gitu, paman lain ini untuk kawan-kawan gitu. Ya, kalau disuruh makan, ya ada masuk hadisnya ya. Makan misalnya ini meja makan, ya ayam geprek, sini ayam geprek, apalagi ayam penyet, nasi uduk, apa di sini ikan asin ini. Ikan asin, ikan teri, terong. Apa kata hadisnya? Ambil yang paling dekat. Ya, jadi nasi kau lihat di sini ikan asin. Jangan nasi ikan asin. Jadi kayak mana? Minta toh? Jangan kau panjangkan tanganmu gitu. Nanti aroma sama keringat-keringatnya udah di tangan turun semua ke situ. Apalagi tadi pakaiannya baju trompet ya kan? Wah, berkuah tangannya dah semua. Jangan. Harus minta tolong. Ambil tolong itu. Begini. Ya, harus paham ini. Ya, jangan kau. Ya. Keringatmu turun semua ya kan. Jadi makin asin ya, enak. Ya. Bertambah ya kan. Tambah renyah ya. Tambah gurih. Nah, jadi harus hati-hati, tunjukkan sikap yang baik. Ya. Paham ini? Paham ya. Habis itu jangan pecicilan matanya. Ya. Ada hiasan tengok sampai ini, misalnya ada hiasannya. Ya, di styling gitu dibuat macam di lemari tapi kaca, sampai lengket jidatnya tuh. Apa ini? Gitu. Jangan buat malu. Harus disesuaikan. Apalagi pegang-pegang jangan, apalagi lukisan jangan pegang. Rusak bahaya. Ini adab, ya. Jangan terlalu. Ya. Jangan banyak tanya. Ya, nanti orang pening jawabnya. Itu pertama. Kalau mau disuruh nginap, misal nginap parahan tadi nginap 2 parahan. Jangan lebih 3 hari. Ya. Nanti suntuk pun orang tuanya kan gitu ya. Anak-anaknya aja habis berasa nyuci nggak mau. Ya, jangan lebih 3 hari. Dan tadi kalau habis makan ini khusus putri nih biasanya. Tapi kalau kita bawa anak cewek ke, misalnya ada keluarga, ini anak ceweknya ada, berarti anak cewek kerja. Tapi kalau kita sendiri laki-laki sama laki-laki semuanya, ini adanya pertama ya. Kalau habis makan minimal piringnya kamu angkat ke dapur. Kalau cuci. Kalau nggak dikasih ya udah nggak usah, jangan paksa-paksa. Udah nggak usah, udah saya saja, udah nggak usah, pecah piringnya. Jangan. Ya, yang paling penting kamu angkat. Kalau memang nggak mau udah pura-pura mau angkat, ya. Susun angkat. Udah kosong, udah bu, udah kosong. Gitu. Jadi ada kita namanya ini ada utamanya ada gitu ya. Jadi kita mengangkat piring, angkat itu susun piring yang bagus, angkat ke dapur. Walaupun nanti diambil sendiri, udah nggak usah nak sini, ibu aja, gitu ya. Udah aku aja sini. Nggak apa-apa. Yang penting kita ada tata keramanya ada, ya. Angkat piring. Apalagi kalau putri, ini misalnya berkeluarga, ya. Kamu sama keluarga bertamu ke rumah saudara kamu. Ya ini kamu itu inisiatif, ambil piringnya udah siap makan, ambil antar ke dapur. Ya, jangan nanti ngangkatnya laki-laki, malu kita. Apalagi tuan rumah, ya. Jangan sampai tuan rumah yang angkat piringnya ke dapur. Ya. Tapi kalau kalian nggak dikasih nyuci, ya udah letakkan saya situ, ya. Tapi kalau memang boleh nyuci, cuci langsung. Tapi kok dilarangnya, baru. Sampai sini paham, ini ada bertamu, paham ya? Jangan macam ratu jadi ditamu, ya. Harus paham. Ini konsep ini banyak santri ini kurang peka dia. Hal-hal kayak gini memang nggak ada di kelas, tapi di kehidupan ini harus hati-hati. Misal lagi kamu dibandari kawan kamu jajan, ayo kita kongko, tahu kongko di mana? Tahu di mana? Di papan. Kopi koju di mana? Kok tahu semua kalian nih? Iga Prito? Ya tahu semua kalian nih. Dari semua tempat itu nggak pernah kalian ngajak ustaz ya?
Kan tahu semua. Nah, ini adabnya kalau kita diajak. Ini kalau kita di bandari, ya. Kawan pesannya mie Aceh atau nasi goreng. Minumnya teh manis. Apa sih? Kawan pesannya mie Aceh sama teh manis. Jangan kalian pesannya ikan bakar. Kurang asam kalian. Minumnya pula lagi jus alpukat. Udah kawan setel kandas. Ya, kawan setel kandas. Iya. Kawan udah mesennya mie Aceh. Sekitar 13.000 kok di KPKP agak besar, 15.000. Teh manis goceng atau 7.000 kalau di KPK besar. Ini keren ikan bakar limpul. Alpukat 20. Gimana enggak koyak kawan? Ini harus hati-hati nih. Ini pandai-pandai deh. Ini bertamu ini, ada di bandar juga nih. Ya. Jangan kurang ajar itu ya. Kecuali kawannya memang nyuruh. Ya kan? Jadi kita ini terkadang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Iqra itu nggak mesti kita baca buku gini. Iqra itu baca situasi, paham? Paham ya? Iqra itu bukan baca buku, bukan itu aja. Maksud Iqra itu bukan baca kata-kata, bukan itu juga. Iqra itu kadang-kadang itu kita baca situasi. Paham ini? Ini nggak diajar di kelas, tapi harus dirasakan ya ini. Paham? Paham ya? Nah, itu untuk adab-adab kita bersosialisasi tadi ya, bertamu dan sebagainya. Sampai situ aja ya. Apa lagi ya? Habis. Mau pulang aja tuh bulan dulu. Usah sekali setahun bicara ya. Tahun ini baru bisa bicara ya. Ya, jadi harus diperhatikan berteman ini ya. Kita sebagai teman, sebagai makhluk sosial harus bisa membaca situasi. Oke, selanjutnya mengisi kekosongan. Nah, ini mengisi kekosongan. Ya, mengisi kekosongan udah ada, belum juga ya? Ustaz siapa sama itu? Ustaz di mana dia? Ustaz di sini tuh. Iya, ya sudah lah ya. Jadi tadi untuk berpakaian harus sesuai syariat. Ya, model-model terakhir, warna-warna, bahan, yang penting tidak melanggar syariat. Capek kita pesantren 6 tahun, 4 tahun, nanti keluar dari pesantren pakaiannya nggak benar, capek orang tua nyekolahkan. Ya, kan yang dilihat pertama kali pakaiannya. Nanti pas reunian, datang ke reunian, tertengok kawan, lah, kok macam kawan-kawan SMK gitu ya. Kok nggak ada, sedikit pun nggak ada bekas-bekas anak pesantrennya, begitulah kira-kira. Putrinya ikat ke leher, jilbabnya, baju sempit, tangan trompet, tangan 2/3. Tahu tuh ya, 2/3 ya. Ya, dia malu-malu nutup aurat. Ya, malu-malu dia, nggak mau segini, nggak mau segini. Ya. Jadi harus ini Ustadz, kalau Ustadz nengok kawan-kawan Ustadz pesantren pakaian yang kurang bagus itu rasa kecewa ada sedikit. Jadi kita yang 6 tahun, 4 tahun di pesantren itu apa dapatnya gitu ya. Kalau ilmu kan nggak tanya orang. Ya, kalau ilmu itu kan nggak nampak orang. Tapi kan kalau berpakaian sama tutur bahasa, gerak-gerik kan diperhatikan. Jadi agak kecewa kalau nengok kawan-kawan itu, atau lebih khususnya untuk kawan-kawan putri itu, akhwat itu kurang bagus dalam hal berpakaian. Terasa sia-sia pelajaran di pesantren. Nah, jadi ini Ustaz Arab khusus anak didik Ustaz yang akhwat dan ikhwan harus benar-benar dalam hal berpakaian ini. Bisa kira-kira dijalani ini? Bisa ya? Ya. Kamu kalau pakaian seperti ini pun laku juga nanti, kan? Jangan pula nanti kayak gini nanti dikira macam orang tua, kan? Enggak macam orang tua. Oke, untuk bertamu tadi pun seperti itu,
harus diperhatikan bertamu, cara-cara bertamu, cara bersosialisasi. Kalau lebih tua dicium tangannya, beda-beda setahun nggak usah, ya. Ya, jadi harus sesuai. Sampai sini saja mungkin yang Ustadz bisa sampaikan. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz atas apa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Nasir. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, mari sejenak kita menadahkan tangan, dudukkan kepalanya, kita doa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولوالدينا الفاتحة. قبل الله منكم. Penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari yang berbahagia ini dengan melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.